Oke, bisa kita mulai ya kelasnya supaya cepat juga selesai, jadi nggak nyampe maghrib sudah selesai gitu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, yang ada di Zoom ada 10 orang ya, 11 sama saya. Oke, kita mulai saja ya. Saya langsung saja, nggak usah basa-basi. Dokter Niko menitipkan ke saya kalau saya diminta untuk mengisi subtopik untuk kelas elektifnya robotics dan digital health. Atau digital health itu tidak sekedar digital health, tapi ada unsur kecerdasan buatan, mungkin pernah dengar ya, artificial intelligence, ada di dalam digital health tersebut. Nah, di sini saya berikan judul untuk pertemuan saya hari ini, yaitu Tren IoT, Robotika, dan Artificial Intelligence Pasca Pandemi. Kenapa saya menggabungkan IoT, robotika, dan artificial intelligence, padahal yang diminta oleh Dr. Niko adalah robotics dan digital health. Karena memang robotics dan digital health itu adalah unsur-unsur komponen pendukungnya, yaitu ketika kita ingin membuat aplikasi ataupun mengembangkan ide dari kesehatan bercampur dengan teknologi, di dalamnya pasti ada IoT atau Internet of Things, kemudian teknologi robotika, dan kecerdasan buatan. Mungkin Dr. Niko juga sudah banyak bercerita mengenai apa saja produk-produk yang sudah beliau kembangkan yang di dalamnya ada unsur robotika dan juga kecerdasan buatannya. Perkenalan dulu, nama saya Yutika Amelia Effendi untuk yang belum tahu dan belum mengenal saya. Kebetulan saya bukan dari Fakultas Kedokteran, tapi memang suka mampir atau berkolaborasi dengan dokter-dokter di FK. Saya lulusan Computer Science atau ilmu komputer, kemudian saya penempatannya di program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Jadi sama seperti Dr. Niko ya, kebetulan Dr. Niko di Teknik Industri, saya tetangganya di Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Kemudian sekilas tentang saya, jadi saya selain jadi dosen UNER, juga sebagai sekretaris Indonesian Journal of Neurosurgery, punyanya Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Jadi mungkin yang pernah dengar Perspepsi, nah saya di sana juga. Ini beberapa seperti personal website saya, kemudian email, dan juga media sosial ya. Untuk sore ini, saya rangkum menjadi 3 bagian yang akan saya sampaikan kepada kalian. Sharing saja ya, saya tidak menggurui atau tidak harus seperti ini, tidak seperti itu. Jadi nanti silahkan dari penyampaian saya ini bisa menambah, oh ternyata harus seperti ini kalau kita punya ide. Mungkin memang sasaran yang paling banyak sekarang ini adalah yang ranahnya kesehatan, terutama kedokteran seperti itu ya, karena memang ada banyak sekali yang belum tersentuh teknologi, sehingga kalau misalnya kalian ada ide nanti untuk mengembangkan teknologi dari hasil observasi ataupun kajian yang kalian lakukan di Fakultas Kedokteran, itu bisa dan sangat bisa untuk dikembangkan atau digabungkan, dikolaborasikan dengan teman-teman yang dari FTMM, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, dan juga Fakultas Sains dan Teknologinya, seperti itu. Yang pertama, saya jelaskan dulu mengenai konsep dasar dari IoT, teknologi robotika, dan kecerdasan buatan. Ini konsep dasar saja, tidak saya sedalam kalau saya mengajarkan mahasiswa saya di Fakultas Teknik, hanya supaya kalian mengetahui sebenarnya IoT itu kuncinya apa, teknologi robotika itu apa, dan kecerdasan buatan itu sebetulnya apa sih, kenapa ketika pandemi, teknologi-teknologi semakin banyak muncul, dan pasti mendengar teknologi ini berbasis kecerdasan buatan, teknologi ini bisa untuk memindai sesuatu dengan menggunakan sensornya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, case study dan juga produk-produk yang berbasis teknologi robotika dan kecerdasan buatan, digital dan robotics, pasca pandemi,
Jadi pembangunannya selama pandemi, kemudian sekarang sudah ada yang dipatenkan, sudah ada yang memiliki hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya akhiri dengan bagaimana sih peranan mahasiswa kedokteran seandainya memiliki ide atau, oh saya sepertinya menemukan sesuatu yang bisa saya kembangkan berbasis teknologi. Di mana sih peranan mahasiswa kedokteran? Nanti saya akan berikan sebelum mengakhiri sesi sore ini. Untuk yang pertama adalah overview. Internet of Things, mungkin kalau yang sudah tahu, sudah paham ya, Internet of Things ini apa. Untuk yang belum tahu, Internet of Things adalah konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Jadi mungkin kalian mahasiswa generasi milenial ya sudah paham IT, digital, dan sebagainya. Apapun yang terhubung melalui internet adalah konsep dari Internet of Things. Unsur-unsurnya apa saja? Kecerdasan buatan, artificial intelligence, kemudian konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, jadi tidak bisa pasif ya kalau untuk Internet of Things, karena memang harus ada penerima dan juga pengirimnya. Jadi semacam timbal baliknya itu ada. Jadi tidak bisa hanya satu diam, satunya lagi diam. Tidak akan terjadi interaksi seperti itu. Kemudian dengan adanya Internet of Things dan juga sudah memasuki industri revolusi 4.0, semua perangkat rata-rata ukurannya sudah kecil. Jadi seperti smartphone yang dulunya mungkin berat, kemudian besar, sekarang sudah dalam genggaman semua hal bisa dilakukan dengan cepat dan tidak ada jaraknya, seperti itu. Itu akibat unsur Internet of Things. Kemudian ini sekilas, ini tidak akan saya jelaskan betul-betul, karena kalau saya jelaskan ini sama saya menjelaskan untuk satu pertemuan tentang Internet of Things. Jadi yang perlu kalian tahu, Internet of Things ini seperti apa sih cara kerjanya? Internet, kalau kita bayangkan, itu kan menghubungkan dua interaksi ya, antara perangkat dengan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. IoT bekerja dengan memanfaatkan algoritma pemrograman yang kemudian akan dibuatkan program komputernya. Mungkin pernah dengar istilah programmer, coding. Nah, algoritma pemrograman berperan penting dalam menyelesaikan kode program tersebut yang nantinya jadi aplikasi, jadi website, jadi sistem tertanam atau embedded system. Jadi sistem dikembangkan, kemudian di-merge atau diintegrasikan dengan sistem yang sudah jadi. Nah, itu namanya embedded system. Kira-kira begini ya alurnya dari mobile network operator, kemudian ada platform, kemudian front end, kemudian ada data routing, kemudian manajemen device, manajemen subscriber, billing, ataupun rating. Manfaat IoT apa sih? Karena IoT ini adalah konsep dasar ketika kita memanfaatkan teknologi internet, otomatis manfaatnya juga besar, apalagi digabungkan dengan beberapa metode seperti teknologi robotika dan kecerdasan buatan. Yang pertama, manfaatnya adalah efisiensi penggunaan sumber daya, kemudian mengurangi beban kerja, kemudian mengurangi cost, meningkatkan produktivitas, real-time marketing. Jadi kalau sekarang dengan menggunakan kecerdasan buatan, sudah sangat memungkinkan ya kita bisa mengetahui penjualan hari ini untuk toko saya atau restoran saya berapa, tinggal cek. Berapa struk yang dikeluarkan, berapa invoice yang dicetak, dan seterusnya. Jadi kita juga bisa tahu pendapatan bersih atau pendapatan kotor untuk penjualan ataupun restoran pada detik ini atau pada menit ini. Itu juga sudah sangat memungkinkan. Jadi nggak perlu tulis buku dulu, kemudian hitung pakai kalkulator. Dengan adanya sistem, real-time marketing sangat-sangat bisa direalisasikan. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan kualitas data. Untuk penerapan IoT, dari berbagai bidang saya tinjau. Yang pertama tentu medis, kalian dari medis, jadi harus tahu ya,
sebenarnya IoT itu yang seperti apa kalau di medis. Yang pertama adalah remote patient monitoring, jadi memonitor pasien ya, kemudian heart rate monitoring, dan hearing aid. Sedangkan untuk bidang edukasi, pendidikan, seperti kalian mahasiswa, itu kan kalian mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari dosen-dosen. Untuk IoT, penerapannya ada di e-learning. Jadi hebat e-learning UNER, mungkin kalian juga menggunakan ya, karena seluruh mahasiswa UNER kan menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran selama pandemi. Nah, e-learning adalah salah satu contoh penerapan IoT. Kemudian MOOC, pernah dengar mungkin Massive Open Online Course, seperti yang dimiliki oleh Harvard, MIT, UNER juga punya Massive Open Online Course. Jadi, kursus yang bisa diambil bebas dan mendapatkan sertifikat seperti itu ya. Jadi apa saja yang ditawarkan oleh setiap universitas melalui platform MOOC-nya. Kemudian yang ketiga untuk otomasi rumah ada smart box, smart lock, smart thermostat, dan smart security. Jadi yang namanya teknologi apapun yang ada di rumah itu sudah termasuk penerapan dari IoT. Kemudian kita masuk ke teknologi robotika. Nah, robotika, kenapa sekarang robotika ini menjadi hits, terutama sejak pandemi menyerang. Dulu mungkin, robotika, apa sih robotika? Nggak penting, kita tahu robotika itu apa, seperti itu. Tapi dengan pandemi muncul, orang-orang tidak bisa keluar rumah, terbatas tatap mukanya, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi robotika sangat membantu. Makanya kemudian jadi hit seperti itu ya. Jadi ada trennya sendiri untuk bidang teknologi robotika. Robotika adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Jadi robot yang dibayangkan itu tidak harus yang bentuknya seperti transformer. Kalau saya selalu mengatakan seperti itu kepada mahasiswa saya, karena rata-rata kata-kata robot identik seperti robot-robot yang bentukannya manusia, seperti transformer, kemudian Bumblebee ya yang jadi mobil, kemudian jadi robot, tidak hanya seperti itu. Jadi yang sifatnya otomatis dan dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia disebut ada teknologi robotikanya. Jadi nanti akan kita lihat apa saja sih jenis-jenis robot selain dari robot yang bentukannya adalah seperti manusia atau menyerupai manusia. Robotika memang ini adalah disiplin ilmu yang multidisiplin. Jadi butuh kolaborasi ilmu pengetahuan di dalamnya. Ada elektronika, mesin, mekanika, dan perangkat lunak komputer. Karena memang untuk menjalankan body ataupun robot tersebut butuh pemrograman atau bahasa pemrograman komputer. Jadi makanya juga harus dipelajari mengenai pemrograman komputer. Karakteristik robot, mungkin semuanya sudah tahu ya, kalau tadi saya menjelaskan robot itu tidak hanya seperti transformer, tapi juga yang bisa membantu, yang ada wujudnya, yang bisa mendeteksi apapun, karena ada sensornya, ada kontrolnya, maka itu disebut robotika atau cyber physical system. Beberapa orang menyebutkan sistem fisik cyber, beberapa orang menyebutkan teknologi robotika. Karakteristik robot dapat diprogram, jelas. Jadi ketika ada fitur-fitur baru, robot tersebut tidak langsung tidak dipakai lagi. Tapi programnya diubah, diupdate, kemudian dapat digunakan kembali. Ya contohnya kalau kita pakai smartphone, smartphone itu butuh untuk diupdate software-nya atau iOS-nya seperti itu. Jadi tinggal dilakukan perubahan pada kode program komputernya, kemudian sudah akan memiliki fitur dan fungsionalitas yang baru. Kemudian memiliki tingkat kecerdasan tertentu, dapat bergerak dengan satu atau lebih aksis untuk berputar ataupun berpindah. Jadi bisa lurus, bisa belok kanan, bisa belok kiri dengan otomatis atau tidak perlu lagi dijalankan oleh manusia dengan bantuan remote control-nya. Jadi robotika sekarang dengan bantuan adanya pendeteksi sensor ataupun sensor ya, jadi sudah bisa bergerak. Misalkan seperti
robot mobil Tesla yang dulunya dikembangkan dan waktu itu menjadi berita yang heboh ya, tanpa pengemudi. Mungkin yang menonton drama startup, nah itu kan mereka mencoba mobil yang memang berjalan sendiri, kalau ada hambatan di depannya akan berhenti sendiri. Nah itu juga merupakan salah satu unsur teknologi robotika di dalamnya. Kemudian ini adalah interaksi antar komponen robotikanya, jadi ada sensor, kemudian ada lingkungan, respon, kemudian ada prime mover-nya, dan kemudian ada brain-nya atau otaknya. Jadi otaknya inilah yang dibangun sepintar mungkin agar robotnya bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan yang di-assign oleh si PT-nya atau perusahaannya ataupun developernya. Misalkan robotnya berfungsi untuk membersihkan rumah, maka brain-nya harus disetting sedemikian rupa untuk mampu mendeteksi kotoran-kotoran yang ada di sudut-sudut rumah atau di lantai rumah, dan kemudian robot tersebut bekerja sebagaimana fungsinya. Kemudian bentuk-bentuk robot, ada fixed robot, ada mobile robot, ada bug robot, ada humanoid, dan kombinasi. Jadi kalau gambarnya itu seperti ini. Jadi tidak harus yang seperti ini, robot itu, tapi bisa yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya seperti ini. Mungkin pernah lihat ya, kalau kita lihat bagaimana proses produksi di sebuah perusahaan, entah itu misalkan Nestle, atau Ajinomoto, dan sebagainya, rata-rata mereka menggunakan ini ya, arm robot. Jadi robotnya itu bentuknya lengan. Kemudian bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini untuk membantu manusia ketika ada event seperti itu. Jadi bisa bermacam-macam menyesuaikan dengan kebutuhan di manakah robot itu akan ditempatkan. Kemudian kegunaan robot, sudah tahu ya robot itu apa sekarang secara konsep dan definisi, maka otomatis kegunaan robot juga pasti sudah terbayangkan. Industri tentunya pakai robot, tidak mungkin ya 100% dikerjakan manual. Seperti misalkan bungkus Indomie dibungkus oleh pegawai-pegawainya. Nah, itu butuh waktu berapa lama seperti itu ya. Hanya sekarang pegawainya itu mungkin hanya bertugas sebagai quality control-nya. Sedangkan untuk yang bagian packing, bagian membungkus Indominya ke dalam bungkusannya itu sudah dibantu oleh robot. Jadi industri contohnya proses otomatisasi proses produksi, welding, perakitan, pengepakan sudah dibantu oleh robot. Kemudian serving melayani manusia untuk kegiatan sehari-hari, contohnya di Alibaba, kebetulan sebelum pandemi ya saya di Alibaba, itu manusianya atau petugas hotelnya atau pelayan hotelnya itu hanya bertugas di meja customer service-nya, di meja utamanya ya. Selebihnya adalah robot. Ketika mau pesan makanan, kita pesan dari kamar, robot yang mengantarkan ke kamar. Ketika kita mau beli es krim, robot yang menyediakan es krim tersebut. Nah, itulah contoh dari serving atau melayani manusia untuk kegiatan sehari-hari, memudahkan seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi manusia di hotel Alibaba tersebut, melainkan ketika pertama kali datang tentu untuk assign, untuk mendaftarkan data diri dan mencocokkan dengan bookingan hotel tersebut itu masih manusia. Tapi selebihnya ketika kita sudah terdata ada pada hotel tersebut sebagai tamu hotel tersebut, tidak ada lagi manusianya atau ini ya petugas-petugas yang menggunakan baju seragam. Untuk kedokteran ini juga sekarang sudah merambah ke teknologi. Contohnya apa? Merawat pasien, kemudian operasi, ya beberapa alat-alat operasi itu juga sudah menggunakan teknologi, jadi sudah tidak sepenuhnya dilakukan oleh dokter spesialis, misalkan ketika operasi bedah, alat-alat bedahnya itu juga sudah
berteknologi, jadi tidak manual begitu ya. Kemudian sekarang sudah sedang dikembangkan untuk melihat di mana sih, jadi semacam 3D yang menggambarkan brain atau otak kita, kemudian untuk mendeteksi, oh ini tumor otak, oh ini bukan, seperti itu. Jadi sekarang sedang dikembangkan juga, itu yang seputar kedokteran. Kemudian untuk edukasi atau pendidikan, robot lab untuk pengembangan di masa depan, jadi memang targetnya tentunya masih di internasional ya, di Indonesia sepertinya masih belum, saya belum dapat infonya kalau di Indonesia sudah ada robot lab, jadi robot tersebut dikembangkan sebagai asisten lab. Karena kan memang kalau seperti kami di Fakultas Teknik, kami kan memang merancang produk ya, produk, kemudian robot, kemudian juga beberapa permintaan dari industri ataupun dari fakultas lain terkait dengan teknologi, otomatis kan kita nge-lab. Nge-labnya bisa sampai nginep di labnya itu. Nah, dengan adanya bantuan robot-robot lab, otomatis laboran tidak perlu untuk menunggui 24 jam. Jadi terbantu, pengennya seperti itu. Tapi memang robot lab ini kan susah juga dikembangkan karena kalau salah-salah uji coba atau belum siap, bisa-bisa malah merusak lab gitu ya. Karena barang-barang di lab juga harganya nggak murah. Kemudian kalau robotnya masih belum lulus tahapan uji, bisa dibayangkan nanti nabrak sini, nabrak sana, akhirnya beli lagi peralatan labnya, ulang lagi malah ke pending semua, seperti itu ya. Jadi untuk robot lab ini masih dalam tahap desain dan juga perancangan. Kemudian yang terakhir untuk konsep adalah artificial intelligence. Nah ini mungkin saya tidak perlu capek-capek ya menjelaskan panjang lebar karena pasti sudah tahu, walaupun tidak tertarik pada bidang teknologi, pasti pernah mendengar. Karena kan sekarang akses informasi itu sudah gampang sekali ya. Kita buka Instagram saja, niatnya mau melihat artis Korea misalkan, atau mau melihat feed teman yang lagi liburan di Bali, di Singapura, dan sebagainya, kemudian muncul informasi. Misalkan informasi terkini mungkin yang itu ya, yang bunuh diri di mahasiswa yang depresi seperti itu tanpa dicari pun akan muncul di beranda. Nah, itu juga salah satu teknologi kecerdasan buatan yang berperan di dalamnya. Seperti misalkan kita membuka media lain, kemudian ada iklan, iklannya itu adalah iklan fashion atau brand yang kita kunjungi pada e-commerce. Itu juga contoh salah satu teknik dari kecerdasan buatan, di mana ya bisa dibilang bisa mengetahui apa yang kita minati. Itu juga merupakan salah satu metode ataupun algoritma yang ada unsur kecerdasan buatannya. Mengapa kecerdasan buatan penting? Yang pertama adalah mengotomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data, kemudian AI menambahkan kecerdasan terhadap suatu teknologi ataupun robot. Jadi memang sesuai dengan namanya ya, kecerdasan buatan, artinya menduplikasi kecerdasannya manusia menjadi kecerdasannya mesin. Nah, pertanyaan yang sering sekali muncul di saya, kenapa sih Bu, kalau misalnya ada kecerdasan buatan, apakah manusianya tidak takut untuk tersaingi? Sebetulnya tidak semua kecerdasan manusia itu di-copy paste ke teknologi tersebut. Jadi hanya beberapa saja tergantung dari fungsionalitasnya robot tersebut. Misalnya robot tersebut seperti tadi robot lab. Artinya kan hanya membantu seputar lab tersebut. Kalau robot lab tersebut dibawa kepada ke tanah lapang atau untuk bermain bola misalkan seperti itu. Nah, robot itu tidak akan bisa bermain bola karena tidak desain untuk bermain bola. Jadi setiap teknologi atau sistem punya fitur-fiturnya dan juga fungsionalitasnya masing-masing. Jadi belum ada yang namanya robot itu bisa murni 100% seperti layaknya manusia. Jadi sebetulnya kalau kita takut dikalahkan robot itu sebetulnya tidak memiliki
pengetahuan yang cukup seperti itu ya kalau saya menyampaikannya. Kenapa? Karena tidak semua kecerdasan manusia itu ada di sebuah atau di satu robot. Jadi robot itu dikembangkan sesuai dengan sarana dan prasarananya. Di mana dia ditempatkan, itulah yang bisa dia eksekusi. Kalau dia dipindahkan ke tempat yang lain, padahal belum diberikan kecerdasan buatan untuk tempat tersebut, maka ya sudah jadi robot yang tidak berguna pada lingkungan yang salah. Sebetulnya seperti itu ya. Jadi adanya robot itu memang membantu, bukan menggantikan sepenuhnya manusia. Kemudian AI beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif. Ini sama seperti robot tadi ya. Jadi memang tidak bisa kita merancang teknologi kalau tidak ada algoritmanya atau metodenya. Saya mungkin di kedokteran, selama saya menjadi sekretaris bedah saraf, itu belum melihat yang maknanya sama seperti algoritma yang ada di kita di teknik dan sains ya. Jadi misalkan ada yang namanya algoritma untuk memutuskan suatu hal. Jadi ada masukan, kemudian diberikan data, datanya diolah, dapatlah hasil kesimpulan. Contoh algoritmanya adalah decision tree. Nah, mungkin karena berbeda ya, jadi mungkin ada hal di kedokteran yang memang tidak menggunakan algoritma seperti sains dan teknologi. Jadi mungkin nanti bisa kalau penasaran bisa dicari apa saja algoritma-algoritma yang termasuk ke dalam algoritma kecerdasan buatan. Karena ada banyak sekali tergantung dari mau ngapain. Jadi sama ya seperti robot, mau ngapain, kemudian target robotnya bentuknya seperti apa, ditempatkan di mana lingkungannya, begitu juga dengan algoritma. Tergantung dari permasalahan yang akan diselesaikan, algoritma juga akan mengikuti permasalahan tersebut. Kemudian cara kerja kecerdasan buatan, yang pertama adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Ya, mungkin sudah pernah dengar juga ya, mungkin beberapa dari kalian pernah dengar pembelajaran mesin itu apa. Kemudian jaringan neural atau neural network, pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian komputasi kognitif, visi komputer, computer vision, pemrosesan bahasa alamiah atau natural language processing. Nah, ini mungkin saya berikan salah satu contohnya untuk cara kerja AI yang natural language processing. Ini mungkin kalau gampangnya ini adalah memahami bagaimana bahasanya manusia. Jadi kalau misalnya kita curhat di Twitter gitu ya, kita nge-tweet sesuatu, dengan adanya bantuan kecerdasan buatan, natural language processing atau NLP, ini kita bisa tahu teman kita ini sedang sedih, gembira, marah, keki, atau mungkin, ih apaan sih gitu ya, misalkan seperti itu, bisa diketahui dengan tweetannya saja. Jadi dari tweetnya bisa kita lihat dengan bantuan NLP, mood-nya saat itu ketika mengetikkan tweet itu seperti apa. Begitu juga dengan caption Instagram, dengan bantuan natural language processing, itu bisa kelihatan. Oh, ini dia sedang membahas mengenai mungkin kabar-kabar terbaru atau latest update, seperti itu ya. Kemudian nanti caption lainnya, oh ini sedang mempromosikan produk. Nah, pembagian seperti itu kerjanya AI dengan bantuan natural language processing. Atau untuk mendeteksi hoax. Sekarang banyak sekali ya artikel-artikel digital yang beredar kemudian tidak terbukti judulnya apa, isinya apa, atau isinya ditulis tidak berdasarkan fakta, itu juga bisa dideteksi dengan bantuan NLP. Jadi ketika kita klik judulnya, kita copy pastekan ke teknologi NLP, maka bisa membantu, oh ini adalah berita hoax. Ini bukan berita hoax. Seperti itu. Jadi begitu contohnya untuk cara kerja artificial intelligence. Masih banyak ya, karena cara kerja AI juga banyak, implementasinya juga bergantung dari apa yang kita temui yang menjadi permasalahan yang kemudian bisa dibantu dengan adanya kecerdasan buatan. Contohnya dari kegunaan AI untuk layanan kesehatan, memberikan pengobatan,
kemudian pembacaan sinar X, asisten layanan kesehatan pribadi. Seperti misalkan dari rumah sakit, pasiennya beristirahat di rumah, kemudian dari rumah sakit dengan teknologinya yang canggih bisa untuk membantu memonitor pasien di rumah, bisa mengingatkan kapan minum obat, kemudian kapan waktunya makan buah atau makan vitamin dan sebagainya, itu bisa dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian di bidang manufaktur, memperkirakan beban dan permintaan seperti demand. Jadi demand-nya bulan depan itu kira-kira berapa? Berapa yang harus kita siapkan stoknya? Itu juga dengan bantuan kecerdasan buatan. Jadi memprediksi ataupun melakukan forecasting dari tiap bulan ke bulan selanjutnya atau ke 3 bulan berikutnya, itu bisa dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian retail menawarkan rekomendasi, ya recommendation product seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian pengelolaan stok. Jadi stok juga bisa ada semacam reminder atau notifikasi, stok ini sudah menipis, akan habis dalam 3 hari, maka kemudian kita sebagai penjual atau sebagai retailer akan tahu kapan kita harus memproduksi barang tersebut, agar tidak out of stock seperti itu. Jadi ketika ada notifikasi, kita bisa langsung mengupdate stoknya. Kemudian perbankan mengidentifikasi transaksi mana yang merupakan penipuan, pemberian skor kredit seperti pengaplikasian loan atau pinjaman, termasuk pinjaman online ya, pinjol itu juga dengan menggunakan algoritma. Algoritmanya bagian dari kecerdasan buatan. Jadi bagaimana nih pendapatannya per bulan berapa, kemudian dia minjam berapa, kemudian durasi pinjamnya berapa lama, itu bisa dilakukan dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya adalah case study dan produk-produk yang sudah ada, terutama selama pandemi ya. Karena memang teknologi robotika dan kecerdasan buatan atau digital health ya, yang berbau digital itu munculnya memang maraknya adalah ketika pandemi. Yang pertama adalah Blue Dot AI atau teknologi AI untuk menganalisa data dan memperkirakan persebaran wabah. Jadi nama teknologinya atau nama sistemnya adalah Blue Dot. Kemudian yang kedua adalah Deep Learning plus TensorFlow. Nah, ini untuk apa? Visi komputer yang digabungkan dengan cara kerja AI, yang tadi ada ya Deep Learning atau pembelajaran mendalam. TensorFlow adalah bagian dari deep learning dan bagian juga dari visi komputer, di mana digabungkan dua metode itu untuk mendeteksi penderita X-ray image. Kemudian yang ketiga adalah coronavirus drive-thru, jadi AI untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi. Yang keempat adalah simulasi komputer. Tentunya kalau simulasi artinya kita menggunakan komputer yang high spec untuk membantu menemukan vaksin atau komposisi vaksin. Jadi yang 4 ini adalah yang sudah diterapkan tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Tentunya kalau kita berbicara Indonesia selama masa pandemi mungkin ada banyak aplikasi-aplikasi yang muncul. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Di Indonesia saja banyak, bagaimana di luar negeri, seperti itu ya. Jadi ini sudah dikembangkan dan sudah digunakan di negara masing-masing. Karena ini saya jadikan satu, tapi sebetulnya berbeda negara ya yang mengembangkan. Kemudian IoT robotik, kolaborasi antara IoT, teknologi robotika, dan AI itu siap untuk menjawab era adaptasi kebiasaan baru. Contohnya untuk bidang kesehatan, mungkin ini juga sudah diperkenalkan oleh Dr. Niko, misalnya yang ke-1 dan yang mungkin pernah dengar ARTA. Nah, itu adalah produknya FTMM dengan Dr. Niko selaku ketuanya ya, ketua pendanaan dari Ristek Dikti. Untuk Raisa, COVID-19 ya, untuk keperluan pasien COVID-19. Kemudian AUMR, mungkin pernah dengar, untuk sterilisasi dan disinfeksi ruang-ruang pasien COVID-19, kemudian robot dekontaminasi untuk APD, untuk mencegah penyebaran virus,
Kemudian ada Smart Telemedicine Robot, WIM MTA, untuk mengidentifikasi objek dengan suhu di atas 39 derajat Celcius. Kemudian Tommy, robot pelayan yang dapat membantu pasien berkomunikasi dengan dokter. Di Italia ini ya, Tommy. Kemudian Lionsbot di Singapura, untuk sterilisasi dan pembersihan ruang perawatan pasien COVID-19. Nah, ini adalah contoh dari IoT plus teknologi robotika plus kecerdasan buatan. Jadi inilah yang disebut sebagai digital health. Jadi digital health itu kan segala sesuatu yang berbasis digital, kemudian cerdas seperti itu ya. Karena Dr. Niko pun minta saya mengisi ini karena kebetulan saya untuk ARTA, Dr. Niko sebagai ketuanya dan saya sebagai timnya. Seperti itu. Jadi untuk tim pengembang. Karena kan kebetulan Dr. Niko dari kedokteran, beliau yang memiliki ide, beliau yang memiliki datanya, data dari RSUA, saya yang bisa membantu beliau untuk mengembangkan robotnya. Karena kan saya punya kemampuan tadi computer science, kemudian di ranah IoT, kecerdasan buatan, dan kemudian dengan tim yang lain untuk membantu bidang-bidang yang lain. Karena kan membangun satu robot tidak bisa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang saja, karena banyak hal yang ada di robot tersebut. Kemudian untuk ide bidang kesehatan yang mungkin saya juga kurang tahu ya apakah ini sudah ada atau mungkin sudah dikembangkan, tapi dari hasil cerita-cerita dan sharing-sharing dengan teman-teman di Fakultas Teknik untuk bidang kesehatan, mungkin bisa untuk mendeteksi mental workload tenaga medis diukur dengan menggunakan wearable device seperti jam ya. Jadi nanti kalau mental workload-nya itu sudah tinggi, jamnya akan memberikan atau wearable device-nya itu akan memberikan notifikasi atau alarm seperti itu, ataupun pada APD yang sedang dikenakan, nah itu juga bisa. Kemudian yang kedua, mendeteksi dehidrasi dan stres para nakes dari keringat pada APD, itu juga memungkinkan. Kemudian yang terbaru dan sudah dikembangkan, sudah dalam tahap pengembangan, dan saya juga ikut di dalam pengembangan tersebut untuk membangun aplikasi atau teknologi mendeteksi apakah pasien ini COVID-19 atau tidak dari suara batuk. Yaitu ya sedang dikembangkan juga di FTMM dengan kolaborasi dengan FST atau Sains dan Teknologi. Kemudian untuk bidang pendidikan ada e-learning, sama ya, kalau pendidikan memang yang bisa dikembangkan adalah media dan modul pembelajarannya. Salah satu medianya kan ada e-learning, kemudian ada online course seperti Massive Open Online Course atau MOOC, kemudian pelayanan akademik secara online, jadi tidak lagi kita butuh hard copy, langsung saja upload, kemudian proses, upload, proses. Jadi sudah mengurangi kemanualan untuk menghindari kehilangan dokumen atau ketelisut dokumennya. Jadi yang biasanya seperti itu ya, kalau biasanya ada banyak deadline, kemudian mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas untuk yudisium misalkan, kemudian telisut, minta printkan lagi mahasiswanya, kan kasihan seperti itu. Jadi mending dengan adanya pelayanan akademik yang serba online, diharapkan mempermudah tidak cuma dari mahasiswa, tapi juga dari bidang akademik, fakultas atau dekanat, bagaimana memverifikasi yudisium, supaya tidak perlu lagi tatap muka, datang ke kampus, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran berbasis teknologi yang advance, dan sistem evaluasi pembelajaran berbasis digital. Jadi, dengan adanya digital, tidak bisa dipungkiri semuanya menjadi mudah. Itu hal yang utama. Walaupun sebetulnya mungkin ada juga beberapa yang protes, saya kesulitan untuk belajar melalui media digital atau platform digital, lebih mudah kalau buka buku. Nah, kalau misalnya memang ada yang merasa seperti itu, oleh sebab itu perpustakaan tidak tutup, walaupun sudah banyak perpustakaan digital yang tersedia. Seperti contohnya Perpustakaan Republik Indonesia, kita bisa baca novel, baca buku dengan laptop, dengan smartphone. Tapi kalau kita datang langsung mau pinjam buku hard copy, juga bisa. Jadi sebetulnya antara sistem dengan manual itu
saling berkolaborasi atau kerjasama seperti itu ya. Jadi tidak ketika satu dikembangkan yang lainnya ada yang tutup. Walaupun sebetulnya ada yang seperti itu gitu ya, karena sudah tidak mampu untuk bersaing, artinya gulung tikar. Tapi selama masih ada peminatnya itu seperti contohnya perpustakaan, buku-buku, karena kan saya pun, walaupun saya dosen dan punya background digital atau IT, ketika saya membaca sesuatu, baik itu baca buku, referensi, buku ajar untuk saya mengajar ke mahasiswa, kemudian saya membaca novel untuk hiburan saya pribadi, saya tetap memilih pergi ke toko buku, contohnya Gramedia, Togamas, dan sebagainya. Jadi sensasi punya buku kan berbeda ya dengan sensasi ketika kita membaca secara online. Kalau secara online kan harus natap laptop, harus buka HP. Kalau kita baca buku langsung, kita bisa jauh dulu dari bunyi-bunyi WhatsApp yang tidak karu-karuan, kita bisa punya me time sendiri. Nah, yang seperti itu tetap ada peminatnya, walaupun sistem dikembangkan. Walaupun juga tidak bisa memungkiri beberapa yang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa yang tidak bisa bersaing, memang harus menerima kekalahan. Karena memang itulah resikonya berada di industri revolusi 4.0 dan society 5.0. Jadi memang dituntut untuk bisa berinovasi dan punya ide-ide kreatif. Kemudian untuk ide bidang pendidikan, blended learning, ini ya seperti yang sudah diterapkan oleh FK juga ya, FK duluan yang menerapkan di UNER, kebetulan karena kita fakultas baru di fakultas saya, itu baru semester ini menerapkan blended learning, sementara FK sudah dari semester genap awal tahun kemarin ya, sudah menerapkan blended learning. Saya dapat info dari Dr. Boy, karena beliau kan kapten Erlangganya FK, saya kebetulan kapten Erlangganya untuk FTMM, jadi sering sharing mengenai bagaimana pembelajaran di fakultas masing-masing. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari, SAFR 2.0, ini Secure Accurate Facial Recognition, bagaimana caranya mengenali wajah orang yang menggunakan masker, topi, kacamata, facial dengan akurasi tinggi. Kemudian Healthcare Bus, ini sudah diterapkan di Shanghai, pelayanan transportasi dengan dilengkapi pengenalan wajah, pembacaan suhu, pencahayaan UV, sistem deteksi gas otomatis. Jadi sudah banyak juga produk-produk ataupun teknologi yang berkembang seiring dengan terjadinya pandemi pada 2019 akhir. Kemudian online banking, sekarang ya dari segi bank pun semenjak adanya pandemi semakin banyak fitur yang ditawarkan. Seperti contohnya Mandiri atau Living by Mandiri yang baru, sangat-sangat memudahkan penggunanya. Karena saya pengguna Mandiri ya, jadi saya bandingkan antara Living by Mandiri yang lama dengan Living by Mandiri yang baru jauh lebih powerful dan lebih mudah ketika kita ingin mengisi e-tol atau e-money, tinggal tap, tidak perlu KTM. Kemudian ketika kita ingin mengisi fintech, tinggal konekkan dengan Living by Mandirinya, sudah langsung terdeteksi dan sebagainya. Jadi bank pun melakukan perombakan atau peningkatan terhadap layanan bankingnya. Kemudian dari segi perikanan, bidang perikanan, sistem otomatisasi pengaturan pakan ikan. Jadi kapan pakan ikan itu harus disebar atau diberikan ke ikan-ikan, misalnya setiap 4 jam atau setiap 5 jam, tinggal diatur dari sistem. Kemudian kita sebagai yang punya kolam ikan atau tambak ikan tidak perlu lagi standby 24 jam di depan kolam atau di depan tambak tersebut. Jadi dengan adanya teknologi langsung bisa memudahkan pekerjaan kita. Jadi kita tidak perlu sibuk ngasih makan ikan, dengan adanya teknologi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Seperti itu kalau misalnya mungkin ada bisnis yang lain juga selain dari pakan ikan. Kemudian penyediaan informasi kebutuhan serta distribusi kepada masyarakat. Contohnya, sudah sampai mana nih pada jam segini, kemudian sampai tidak 2 jam lagi diterima oleh masyarakat mumpung ikannya masih segar, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dengan bantuan sistem ataupun teknologi.
Kemudian ide-ide yang bisa diterapkan yang lain, mungkin ya karena ini sedang masa-masa PKM juga, mungkin nanti yang awalnya tidak berminat untuk mengikuti PKM, mungkin setelah mendengarkan penjelasan ini akan memiliki ide atau inovasi-inovasi baru, terutama di bidang kesehatan. Karena memang sejujurnya saya tidak memungkiri kesehatan yang paling kami incar, kami ini maksudnya adalah saya dan juga teman-teman, rekan-rekan saya dari FTMM, baik itu di UNER maupun di luar UNER. Makanya ITS pun melirik-lirik ke RS UNER untuk bisa apa nih yang bisa kami bantu. Karena memang kedokteran kan masih belum terdigitalisasi semua sisi atau sudutnya seperti itu ya. Jadi kalau ada aja sedikit ide yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang dari kedokteran, langsung biasanya akan disambut baik oleh kami. Jadi kami sangat senang kalau misalnya diajak mengembangkan produk-produk ataupun teknologi-teknologi yang dari kesehatan. Seperti saya untuk penelitian saya yang mandiri, tidak kebetulan tidak bersama Dr. Niko, bersama Dr. Beda Saraf, mungkin ada yang kenal Dr. Asra, Dr. Rahadian. Nah, itu kami mengembangkan sistem atau database untuk tumor otak. Jadi dengan adanya database tentu akan memudahkan ya bagaimana caranya mengklasifikasikan apakah pasien ini dikategorikan tumor otak atau tidak. Walaupun tetap yang akan mengambil keputusan adalah dokter, tapi dengan adanya sistem dapat memudahkan mengidentifikasi lebih dulu. Karena kan ketika kita klik sesuai dengan simptom atau resiko yang mereka bawa ketika bertemu dokter ataupun ketika melakukan pemeriksaan, paling tidak dengan adanya sistem, oh ternyata seperti ini, walaupun nanti tetap harus didampingi atau keputusannya itu kan dari dokter, seperti itu ya. Kalau teknologi di kedokteran memang seperti itu, jadi tidak bisa murni 100% menggantikan dokter, jadi membantu pekerjaannya dokter. Untuk ide-ide di sini contohnya masker pintar, kemudian sistem pelayanan kesehatan terpadu, kemudian IoT doorbell. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. IoT doorbell ini adalah bel pintu yang diletakkan di rumah kita, tidak hanya di rumah ya, di kantor bisa, di lab bisa, yang nanti akan memberitahu siapakah yang datang sehingga ada smart kameranya, kemudian suhunya berapa, suhunya yang datang tersebut, kemudian dari raut wajahnya itu juga bisa dideteksi apakah mungkin mencurigakan atau ternyata kenalan kita, seperti itu. Jadi IoT doorbell juga terakhir kali di luar negeri atau internasional ya sudah mulai mendesain perancangan sistemnya. Kemudian surgery robot ini sudah banyak ya diimplementasikan, tidak hanya internasional tapi nasional pun juga dengan bantuan pendanaan dari pemerintah sudah mampu untuk membuat sistem-sistem atau robot-robot untuk membantu operasi. Kemudian e-pajak atau online pajak, ini mungkin sudah ada ya, tinggal beberapa fiturnya harus ditingkatkan untuk yang sudah pernah membuka. Kemudian e-government, jadi yang government itu yang terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, dan seterusnya. Jadi hanya satu sistem untuk satu Indonesia. Walaupun sebetulnya ketika e-government ini diusulkan, masih banyak pihak-pihak yang menentang, karena tidak mungkin digabungkan karena kebutuhan kami seperti ini, kebutuhan provinsi itu seperti ini, kabupaten seperti ini, kota seperti ini. Memang adalah yang sulit adalah menggabungkan satu kebutuhan yang sama dari beberapa pihak atau penggunanya. Kemudian kulkas pintar juga bisa ya, ketika kulkas tersebut tahu kita pergi lama atau sudah berapa hari tidak pernah dibuka, kalau misalnya kita lupa gitu ya, bisa otomatis padam. Kemudian juga
ketika kita mengatur lewat smartphone juga bisa menaikkan atau menurunkan suhu, itu kulkas pintar, idenya kulkas pintar, kemudian smart alarm, kemudian colokan listrik pintar, seperti mungkin sudah pada tahu ya, ada colokan yang memang kita bisa atur timernya. Jadi ketika kita tinggal tidur, kita tidak perlu khawatir HP, baterai dari smartphone kita itu menggembung. Karena ketika kita set 60 menit, tidak selesai mengecas sampai 100% akan terputus. Jadi sudah sangat membantu, terutama bagi yang suka rebahan, kemudian oh, kebablasan. Habis itu nanti lama-lama baterai smartphone-nya gembung seperti itu. Nah, itu sudah sangat membantu. Mungkin bisa diintegrasikan dengan colokan yang benar-benar colokan dari listrik. Jadi tidak hanya sambungan colokan saja, tapi sudah dari adaptor utamanya langsung. Kemudian tempat sampah pintar. Nah, ini juga sangat bermanfaat walaupun sepele ya kelihatannya. Buat apa tempat sampah diurusin jadi tempat sampah pintar? Untuk mereka-mereka yang mungkin tidak memikirkan dampak dari sampah tersebut, mungkin ya udahlah ya, yang penting ada kantong plastik, kemudian dimasukkan sampahnya ke situ, buang ke tempat sampah, kemudian nanti diangkut oleh tukang sampah, dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Tapi untuk beberapa kalangan yang peduli dengan lingkungan, karena kan lingkungan ya kaitannya, tempat sampah pintar akan sangat membantu mereka. Kenapa? Untuk memilah mana sih sampah yang kategorinya ini, kategorinya ini, kategorinya ini. Kemudian tahu harus didekompos atau didaur ulang atau tidak, bagaimana penanganannya, sudah berapa kadar ininya, kadar itunya, itu yang diharapkan oleh pihak tersebut. Jadi kita tidak bisa sembarang menyebutkan ide mereka itu adalah ide yang kok idenya seperti itu sih? Nah, kan rata-rata emang seperti itu ya, kita suka, mereka punya ide, kita kayaknya ide itu nggak berguna deh. Nah, yang seperti itu mungkin bagi kita tidak berguna, tapi bagi orang tersebut, ide tersebut sangat bermanfaat untuk bidangnya. Kemudian online marketing untuk UMKM atau joint platform e-commerce. Nah, ini kalian sudah tahu juga ya, UMKM memang disasar oleh e-commerce. Karena e-commerce berdiri dengan adanya UMKM atau penjual-penjual mandiri, walaupun sekarang ini menjadi perdebatan ya, karena tidak membayar pajak itu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri juga teknologi itu ada plus minusnya. Jadi tidak semuanya saya katakan teknologi itu wow seperti itu, tapi ada juga beberapa yang masih perlu regulasi yang jelas. Nah, oleh sebab itu kan masih ada permasalahan mungkin pernah dengar UU ITE, masih ada beberapa pasal mungkin yang kurang sesuai atau perlu peninjauan lebih lanjut, begitu juga dengan undang-undang mungkin seputar cybercrime, seputar keamanan informasi, karena kan memang cakupan dari teknologi itu kan luas ya, tidak hanya yang berbentuk produk, tapi juga yang berbentuk seperti misalnya kalian mengakses website. Websitenya ternyata website abal-abal. Nah, itu juga harus ada regulasinya supaya mungkin tidak memprovide film-film ataupun movie-movie drama yang bajakan misalnya seperti itu. Nah, itu juga mungkin bisa dijadikan regulasi. Tapi kalau saya sih kalau film, website penyedia film atau drama, kalau bisa sih memang yang free aja ya. Karena kan kalau kita bayar kok, ya bayar, dramanya banyak yang harus ditonton gitu kan. Mungkin yang lain ada yang setuju dengan saya. Kemudian Arta, ini saya perkenalkan sedikit saja. Arta adalah produk FTMM bersama dengan RSUA. Dan Arta ini leadernya atau leadnya adalah Dr. Niko ya, yang memiliki kelas elektif ini. Ini saya perkenalkan, mungkin yang belum tahu atau belum pernah melihat sebenarnya Arta ini bentuknya gimana sih. Ini sudah mendapatkan pendanaan dari Ristek BRIN untuk kategori alat kesehatan atau Alkes. Ini adalah bentuk dari Arta untuk yang belum pernah melihat tahun 2020 dan sekarang sudah masuk ke tahun kedua dari 3 tahun pendanaan dan kemarin sudah selesai MONEF ya, monitoring evaluasi.
Fungsi ARTA ini apa sih? Jadi kalian bisa tegak atau berdiri di sini yang ada lambang kakinya, kemudian menghadap ke depan, ke layar, ke screen, ke monitor. Kemudian ada sensornya, baik sensor yang dari sini maupun dari atas. Sensornya ini akan mendeteksi suhu badan, dan juga tinggi atau berat badan. Karena kan diperlukan juga ya untuk pemeriksaan sederhana seperti berapa sih tinggi badan, berat badan, suhunya, seperti itu. Kemudian di sini yang kecil ini ya, ada yang bentukannya kotak, ini tempat untuk meletakkan KTP. Jadi nanti KTP-nya dengan bantuan sensor akan bisa mendeteksi dan masuk langsung ke sistemnya, siapa sih nama yang sedang melakukan pemeriksaan, kemudian nomor KTP-nya berapa, jadi sudah langsung mungkin ada yang pernah mendaftar di sistem atau di aplikasi yang ketika kita masukkan foto KTP langsung terdeteksi ya nomornya. Nah, seperti itu juga konsepnya untuk ARTA. Kemudian ARTA ini untuk apa? Screening awal pasien ketika datang ke klinik dengan sensor gerak untuk meminimalisir kontak dengan mesin. Jadi tidak perlu dengan adanya ARTA sebagai garda terdepan akan membantu para nakes. Jadi nakes kan tidak perlu langsung berhadapan sementara tidak tahu nih apakah suhunya tinggi. Tinggi sekarang ini kan masih agak was-was ya, apakah demam biasa atau kepanasan atau COVID-19 ya. Suspek COVID-19. Kemudian ada sensor untuk cek suhu tubuh, tinggi dan berat badan, ada scanner KTP, menampilkan list pertanyaan terkait screening COVID-19 untuk mengkategorikan pasien tersebut OTG, ODP, PDP, atau sehat secara otomatis. Jadi di dalam ini, touchscreen-nya ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu kita dapatkan dari kuesioner RSUA yang mengkategorikan mereka ini OTG, ODP, atau PDP. Bentukannya seperti pertanyaan yang kalian isikan setiap hari Senin pagi sebelum absen untuk kuliah. covid19.uner.ac.id pernah isi ya. Nah, itu bentukannya seperti itu, lebih dan kurang. Kemudian skema kerja ARTA, ide dan kelompok. Jadi memang yang paling utama ketika kita ingin membuat aplikasi, sistem, teknologi, atau embedded system, teknologi yang terembed atau diembed ke produk yang sudah ada, itu adalah ide dan kelompok. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak bisa bekerja sendiri. Harus ketika Dokter Niko ada ide, Dokter Niko karena tidak memiliki kemampuan, tidak mengerti algoritma, tidak bisa membuat program komputer, membutuhkan kami yang dari teknik elektro, teknik robotika dan kecerdasan buatan, teknik industri, untuk membantu mengembangkan robot ARTA. Jadi kerjanya kerja tim, multidisiplin ilmu jelas. Jadi ada kedokteran, ada teknik, ada yang dari yang mengerti mengenai mekanika dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fitur. Setelah kita punya ide, kita list semua fitur-fitur robotnya itu ingin apa saja. Contohnya seperti ARTA. ARTA fokusnya adalah untuk screening awal pasien. Maka apa saja screening awal itu? Tinggi badan, berat badan, sama suhu tubuh. Kemudian apakah kita butuh menyimpan data diri pasien? Jelas butuh. Maka kita siapkan scanner KTP-nya. Kemudian, apakah kita ingin screening COVID-19 juga? Apakah OTG, ODP, PDP, atau sehat? Iya, maka kita berikan berupa kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh pasien yang datang tersebut. Nah, itu adalah fitur-fitur pada teknologi atau sistem. Kemudian yang ketiga adalah diagram blok sistem instrumentasi. Desain sistem dan list alat dan bahan habis pakai, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk mengetahui berapa sih anggaran pembuatan robot tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita mau mengembangkan suatu teknologi sistem, pasti harus ada funding atau pendanaannya. Misalnya, kalau kalian lulus PKM, ide kalian disukai, disetujui oleh Kemdikbuddikti,
maka kalian diberikan dana. Nih, dananya saya berikan 10 juta. Siapkan ya ide-ide kamu itu menjadi produk atau menjadi teknologi atau sistem untuk yang ikut PKMKC atau PKMPI dan seterusnya. Jadi seperti itu juga bangun robot. Untuk membeli komponennya butuh pendanaan. Pendanaannya bisa dari universitas, bisa dari Ristek BRIN, bisa dari pendanaan internasional dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Nah, ini adalah yang paling penting. Ketika kita ingin membiarkan robot ini bisa bekerja dengan baik, bagaimana mendeteksi suhu badan, tinggi badan, berat badan, maka butuh algoritma. Algoritma kaitannya dengan flowchart atau alur kerja sistemnya bagaimana. Jangan-jangan kalau kita berdiri di sini malah tidak bisa mendeteksi suhu tubuh atau tinggi badan dan berat badan. Padahal inginnya kita ketika sudah berdiri di sini akan muncul suhu tubuhnya berapa, tinggi dan berat badannya berapa. Maka dibutuhkan algoritma. Algoritma dikembangkan dengan bantuan pemrograman atau bahasa komputer, coding-coding ya, yang biasanya dibuat oleh anak-anak dari teknik yang mengerti bagaimana pemrograman komputer. Karena kalau mata kuliah dasar kita di FTMM itu untuk semester 1 mahasiswanya mendapatkan seluruhnya dasar pemrograman atau algoritma dan pemrograman. Jadi memang didesain paling tidak mereka harus bisa membuat kode program komputer sederhana. Kemudian tim multidisiplin ARTA ini sebagai gambaran ya. Jadi nanti ketika kalian punya ide, kalian harus tahu dan akan tahu saya butuh bantuan dari mana sih? Apakah dari manajemen? Apakah dari ekonomi? Apakah dari psikologi? Apakah dari perikanan dan seterusnya? Untuk ARTA adalah tim yang berasal dari kedokteran, lingkungan rumah sakit, RSUA, nakes, pemeriksaan awal pasien COVID-19, kuesionernya seperti itu ya. Kemudian pencetus idenya, Dr. Niko dari kedokteran. Kemudian teknik industri. Teknik industri adalah bagian yang menghandle UI atau UX-nya. Pernah dengar ya, desain antarmuka dan juga desain user experience-nya. Kemudian ergonomi. Ergonomi di sini maksudnya apa? Bagaimana sih produk ini digunakan dan nyaman oleh penggunanya. Karena kan ketika kita membuat produk kan tidak bisa hanya berdasarkan, oh saya suka bentuknya, ternyata tidak cocok ketika digunakan oleh pengguna. Nah itu adalah pekerjaannya mahasiswa dari teknik industri atau dosen dari teknik industri. Kemudian teknik elektro untuk bagian instrumentasi dan juga elektronikanya. Karena ketika kita membuat ini, seperti ini ya, ada lampunya, kemudian ada touchscreen-nya, ada ini untuk berdiri di sini, kemudian nanti terhubung dengan sensor-sensornya, itu adalah pekerjaan dari teknik elektro. Kemudian untuk teknik robotika dan kecerdasan buatan, saya juga bersama teman saya di sini, bagaimana mekanika robotnya, desain produknya, kemudian algoritma anamnesisnya. Jadi bagaimana caranya robot ini bisa mengeluarkan dari rentetan pertanyaan tadi, oh ini adalah OTG, oh ini adalah ODP, oh ini adalah PDP, oh ini sehat. Jadi silahkan menuju ke loket berikutnya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Artinya ketika kita belajar atau tertarik dengan robotika dan digital health, di mana robotics dan digital health itu unsur-unsurnya adalah teknologi robotika, Internet of Things, dan kecerdasan buatan. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Jadi tidak bisa bermain dengan latar belakang ilmunya masing-masing, tanpa ada bantuan dari latar belakang ilmu yang berbeda. Yang pertama adalah tim yang multidisiplin. Ini jelas seperti tadi ARTA, tidak hanya ARTA, mungkin juga beberapa yang sudah kalian ketahui dari beberapa kuliah sebelumnya yang ini ya, yang mata kuliah elektif ini, itu juga pasti ada tim yang multidisiplin, walaupun misalnya hanya 2 seperti itu ya, mungkin kedokteran dan kedokteran gigi, tapi kan tidak pure 100% dari kedokteran, atau mungkin spesialis penyakit dalam berkolaborasi dengan bedah saraf, itu juga dinamakan kolaborasi. Jadi tidak berdiri sendiri, misalnya saya membuat program komputer,
mau membuat program apa ketika saya tidak punya permasalahan yang ingin saya selesaikan. Misalnya, kalau saya punya permasalahan, Yutika tolong buat aplikasi untuk mendeteksi apakah penjualan bulan depan itu laris atau tidak. Itu adalah permintaan dari manajemen. Misalnya mau mengolah data penjualan dan pendapatan. Nah, baru kemudian saya buatkan program komputer berupa mungkin aplikasi sistem informasi ataupun website yang mudah diakses gitu ya. Nah, itu baru bisa berguna. Saya bisa untuk membuat program komputer. Tapi kalau saya jago membuat program komputer, kemudian ngapain program komputernya? Kalau saya tidak berkolaborasi dengan tim-tim yang multidisiplin. Jadi ketika ada permasalahan, mereka menyampaikan permasalahannya, kemudian saya bantu dengan ekspertis saya di teknologi, di IT, di pengembangan sistem, hal yang bisa saya bantu dari sisi teknologi, seperti itu. Kemudian IoT, Internet of Things, kalau misalnya kita membuat aplikasi yang terhubung dengan internet, yang bisa diakses dan digunakan oleh orang banyak, maka teknologi IoT pasti ada di dalamnya. Jadi tidak mungkin tidak ada. Oh, saya mau mengembangkan sistem X, tidak ada IoT-nya. Berarti aplikasi apa yang akan jadi kalau tidak ada IoT-nya? Mungkin jadinya aplikasi desktop gitu ya, mungkin aplikasi yang perlu diinstal di laptop ataupun smartphone-nya. Tapi kalau memang biasanya ketika aplikasi yang diinstal pun, itu ketika kita meletakkan aplikasi tersebut di Play Store atau di App Store itu kan butuh koneksi juga ya. Jadi kita harus registrasi dulu sebelum bisa mendownload atau meletakkan produk kita di App Store tersebut. Nah, itu adalah contoh penggunaan lain dari IoT. Jadi, memang kalau di zaman sekarang, susah sekali kita menyebutkan tidak akan menggunakan teknologi IoT. Selama kita terhubung ke internet, baik yang sinyalnya edge atau 3G, 4G, bahkan sekarang sudah 5G, itu sudah pasti terhubung dengan Internet of Things. Kemudian teknologi robotika yang bentukannya ada fisiknya. Berbeda ya, harus dipahami konsepnya. Kalau misalnya kalian mengatakan, saya ingin mengembangkan sistem. Sistemnya hanya bisa diakses, misalkan ada alamatnya, www.apa. Itu adalah sistem informasi. Sistem informasi juga ada kecerdasan buatannya, tapi tidak berbentuk robot. Jadi disebutnya bukan teknologi robotika yang ada bentuk cyber physisnya. Hanya memang sistem informasi tersebut dikembangkan dengan kecerdasan buatan. Karena kan memang sistem itu tidak mesti harus yang berwujud seperti itu ya. Jadi boleh yang hanya berdasarkan internet, seperti kalau kita mengakses e-commerce, ya Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu kan mereka mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang biasanya kita cari, tapi tidak ada barang atau alat yang kita pakai. Contohnya seperti earphone, headphone, kemudian speaker. Nah, speaker, earphone, headphone ada wujudnya, kemudian nanti cerdas, maka disebut dengan robot cerdas. Tentunya kalau robot pasti ada teknologi robotika yang digunakan di dalamnya ketika mengimplementasikan produk tersebut. Kemudian kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini sangat luas, tergantung mau menggunakannya ke ranah mana. Mungkin yang pernah dengar big data, science data, data-data yang diolah untuk menghasilkan suatu informasi, itu juga merupakan bagian dengan memanfaatkan teknologi atau metode kecerdasan buatan. Tidak ada wujud fisiknya, hanya membantu melakukan prediksi, memberikan hasil, menyusun strategi, menyusun panduan, dan sebagainya, juga berdasarkan kecerdasan buatan. Jadi, mengerti ya, 3 unsur utama yang biasanya ada ketika kita mengatakan robotics dan digital health. Atau digital health itu kan macam-macam ya, tidak hanya bentuknya produk, tapi juga bisa yang bentukannya sistem atau aplikasi berbasis website. Kemudian anak FK kontribusinya di mana? Di manakah saya sebagai anak FK, kalau saya tertarik dengan teknologi, pengembangan robot, dan sebagainya, di mana saya bisa berkontribusi?
Yang pertama adalah ide dari hasil observasi. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, memang yang biasanya disasar, terutama belakangan ini ya, adalah dari kesehatan dan kedokteran. Apa nih yang bisa kami bantu untuk kesehatan dan kedokteran? Maka kalian yang berada pada lingkungan tersebut bisa melihat, bisa melakukan observasi, oh saya butuh aplikasi ini. Kenapa? Karena seperti ini, masih lama, masih manual, masih butuh ini, itu, dan sebagainya. Itu adalah ide. Ada sedikit saja ide dengan bantuan lingkungan yang mendukung, itu nanti aplikasi atau sistem ataupun ide tadi itu bisa diwujudkan. Kemudian penyedia data. Sejujurnya, kalau kita ingin mengembangkan aplikasi, data adalah hal yang paling penting. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketika kita merancang sebuah robot ataupun membuat aplikasi sistem informasi yang cerdas, data akan menjadi inputan atau masukan pertama kali untuk uji coba sistem tersebut. Jadi tadi kecerdasan buatan tidak akan menjadi kecerdasan buatan atau sistem yang cerdas dengan adanya kecerdasan buatan kalau misalnya tidak diuji coba. Bagaimana caranya menguji coba? Otomatis harus ada datanya. Datanya dari mana bisa kita dapatkan? Kalau idenya muncul dari anak kesehatan atau kedokteran, maka biasanya datanya juga dari kesehatan atau kedokteran. Nah, yang paling rumit adalah mendapatkan data. Kalau kalian dari anak kedokteran sudah punya akses terhadap datanya dan boleh minta izin datanya digunakan untuk penelitian, maka sudah sangat memudahkan kami sebagai pengembang dari sistem tersebut. Jadi tidak perlu lagi membeli data yang datanya itu kadang-kadang kalau dibeli ratusan US dollar, sementara pendanaan belum ada, atau misalnya kalau kita mau merintis startup gitu ya, kan itu pendanaan biasanya kan belum akan datang ketika kita punya ide. Biasanya sudah ada prototipenya dulu atau model dari idenya kita, baru kemudian, oh iya ini adalah ide yang bagus, ini saya berikan pendanaan, misalnya seperti itu. Nah, untuk awal-awal memang biasanya kalau mahasiswa itu mengandalkan jam-jam kosongnya di luar jam kuliahnya, misalkan nggak tahu nih mau ngapain gitu kan, biar ada manfaatnya, kemudian berusaha untuk, oh saya punya ide ini, kemudian saya kembangkan bersama teman-teman saya. Contohnya udah banyak ya, ada aplikasi Relief dari sistem informasi yang bekerja sama dengan psikologi, kemudian ada aplikasi untuk membantu adik-adik SMA yang mau masuk universitas mendapatkan latihan tryout itu ya, itu dari sistem informasi juga yang bekerja sama dengan ekonomi. Jadi memang sekarang teknologi itu tidak lagi terbatas pada oh kami anak teknik, maka kami yang bisa mengembangkan teknologi. Tidak seperti itu ya. Jadi sekarang ini walaupun bukan anak teknik, bukan anak teknologi, kalau ada kemampuan atau kemauan untuk belajar bagaimana mengembangkan, sebetulnya juga bisa. Ini ada beberapa anak PKM, anak bimbingan PKM saya yang bukan dari FTMM, tapi dari matematika Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian ada yang dari Fakultas Kedokteran Prodi Kebidanan, mereka punya ide, kemudian menghubungi saya, Bu bisa nggak kami dibimbing, kami mau mengembangkan aplikasi ini, seperti itu. Nah kalau saya, selama mereka mengerti dan ada ide mereka mau mengembangkan apa, itu saya bisa mengarahkan. Tapi kalau misalnya memang mereka tidak ada ide sama sekali, karena saya juga bukan orang kebidanan, kan saya tidak akan mengerti apa permasalahan yang ada di mereka. Karena kan semua pengembangan sistem akan berawal dari adanya permasalahan atau butuh dibantu apa, seperti itu. Kemudian ada dari psikologi juga, anak psikologi ingin membangun sistem bagaimana caranya mengetahui pengeluaran dari pendanaan KIP yang dari pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu ya, karena kadang-kadang mereka melihat dana KIPK itu sering sekali disalahgunakan, entah itu hedon, entah itu shopping, entah itu nongkrong di sana sini, sementara uang kuliahnya mungkin selalu terlambat dibayarkan setiap semester dan sebagainya. Anak psikologi melihat hal itu adalah
hal yang harus diselesaikan dengan bantuan teknologi. Teknologinya dikembangkan mirip aplikasi-aplikasi yang ada, misalnya seperti fintech yang sudah ada, dengan pemerintah dan universitas itu bisa melihat bagaimana mahasiswa ini mengelola dana KIPKA. Nah, itu adalah ide dari mahasiswa psikologi yang berkolaborasi dengan mahasiswa FTMM, kemudian mereka mengusulkan itu untuk mendapatkan pendanaan tahun ini ya. Sudah disubmit, tinggal menunggu pendanaannya itu turun apakah diterima atau tidak. Nah, yang seperti itu semoga mendapat gambaran ya, kalian itu bisa berkontribusi di mana. Jadi tidak ada kata-kata, oh kami anak kedokteran Bu, nggak ngerti harus mendapatkan atau kita itu bisa berkontribusi di mana, karena kita ranahnya berbeda dengan mereka teman-teman kami yang dari fakultas lain. Tidak seperti itu ya, justru FK sangat banyak sekali yang bisa kalian explore. Jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang sekarang targetnya adalah menggait FK untuk bisa membagi apa yang bisa dibantu dari sisi teknologi. Seperti ini, membaca data dan mengambil keputusan, melakukan observasi, proses yang masih manual tetapi sangat dimungkinkan untuk digitalisasi atau otomatisasi, dan kolaborasi multidisiplin. Jadi tidak usah khawatir, kalau nanti punya ide bisa kontak Dr. Niko ya, karena mungkin dosennya kalian Dr. Niko, jadi nanti Dr. Niko bisa membantu untuk mencarikan mahasiswa-mahasiswa dari FTMM, dari FST kalau dibutuhkan yang mungkin dari matematika atau sistem informasi atau dari prodi teknik industri, teknik robotika, teknik elektro, sains data dan sebagainya. Jadi nanti bisa lewat Dr. Niko kalau misalnya belum punya kenalan di FTMM ataupun FST. Tapi kalau misalnya sudah punya kenalan malah lebih enak ya, langsung hubungi anaknya kemudian mau nggak join sama saya untuk membuat atau saya punya ide ini, bagaimana menurutmu? Nah, nanti dari sana bisa ikut PKM, bisa ikut proyek kewirausahaannya nasional, itu ya, yang kemarin kita menang, dapat pendanaan banyak juga, cukup banyak ya untuk mahasiswa, itu juga bisa menjadi wadahnya, jadi tidak usah khawatir. Kira-kira itu ya, semoga kebayang bagaimana kontribusi FK di bidang IoT, kemudian teknologi robotika, dan kecerdasan buatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang saya sengaja tidak terlalu detail, karena kalau terlalu detail, kalau konsepnya belum tahu dan masih mengawang-awang, oh saya tahu kecerdasan buatan, tapi kira-kira itu contohnya gimana ya? Nah, itu yang harus saya berikan dulu, karena kalau nanti saya membahas algoritma X ini dipakai untuk apa? Apa hubungannya dengan kami anak-anak FK? Malah semakin tidak mengerti. Jadi 1,5 jam kita akan terbuang percuma. Jadi saya berikan materi yang bisa dibilang dasarnya dulu, kemudian tahu sebenarnya teknologi itu atau metode itu untuk apa sih. Jadi nanti kalian bisa kebayang apa saja hal-hal yang bisa kalian kembangkan dengan menggunakan kolaborasi dari 3 itu, bisa IoT, robotika, dan kecerdasan buatan, atau salah satu saja kalian punya data, cuma butuh untuk melakukan prediksi, misalkan seperti itu, maka cukup dengan kecerdasan buatan dan IoT. Oh, saya mau membuat wearable device. Jadi nanti wearable device itu bisa untuk membantu pasien bla bla bla. Maka ada teknologi robotika di dalamnya. Kira-kira begitu ya. Semoga ada yang bisa kalian ambil dari kuliah elektif kita sore hari ini. Sebenarnya masih ada 5 menitan sebelum kita tutup ya. Tidak usah lama-lama karena sudah mau maghrib juga ya. Ada pertanyaan dulu? Sebentar, saya buka chat dulu ya. Ini ada beberapa chat. Big data AI untuk deteksi resistensi antibiotik dan pengembangan mesin-mesin di lab mikrobiologi infeksi. Mudah-mudahan bisa collab. Firman Setiawan. Amin. Jadi sudah ada ide ya, tinggal mencari timnya. Kalau sudah ada timnya juga sangat bagus, sangat luar biasa. Jadi nanti tinggal mengimplementasikan bagaimana caranya atau bagaimana desainnya gitu ya. Karena yang paling penting bukan mengembangkan sistemnya. Pengembangan sistem itu sudah tahap atau metode atau langkah yang paling belakang. Ketika kita merancang sistem,
Pertamanya, kita harus matangkan dulu idenya, fitur-fitur apa yang akan dimiliki oleh pendeteksi resistensi antibiotik berbasis Big Data AI ini. Kemudian nanti setelah idenya matang, kemudian kita buat analisis dan desain sistemnya. Analisis dan desain sistem akan kita lakukan beberapa tahap sebelum akhirnya nanti dibuat bahasa pemrogramannya, program komputernya dengan Python dan sebagainya, MATLAB dan sebagainya, itu nanti sudah termasuk tahap akhir. Jadi, kenapa perancangan sistem itu diletakkan di akhir? Karena kalau di awal, kalau misalnya fiturnya belum tahu mau buat apa, menunya apa saja, dashboard-nya apa saja, coding akan menjadi tidak berguna. Makanya pada tahap pengembangan sistem adalah yang paling terakhir. Jadi harus sudah pasti dulu nih fiturnya apa saja yang diinginkan, kemudian model visualisasi datanya seperti apa yang dilakukan terhadap data itu, kemudian barulah kita buatkan aplikasinya. Aplikasinya itu bisa user interface-nya, desainnya seperti apa, ucapan selamat datangnya sudah mengakses website ini seperti apa, kemudian form registrasi atau pendaftaran yang ingin melakukan aplikasi atau bergabung dengan website tersebut itu juga bisa dikembangkan setelah kita tahu kita butuh apa saja. Kira-kira begitu ya kalau saran saya untuk Firman. Jadi silahkan dikembangkan, cari teman-teman yang bisa mensupport. Kalau misalnya tidak bisa mengerjakan sendiri dan dari teman-teman kedokteran juga mungkin masih belum bisa memfasilitasi atau bekerja sama, dengan kolaborasi, hal itu bisa menjadi mudah. Jadi nanti tinggal kolaborasi, kemudian bertukar ide, mungkin kalau tidak ada kuliah bisa ketemu pakai Google Meet gitu ya, kemudian nanti membicarakan ini kita fiturnya seperti apa, dan lainnya. Nanti sampai dalam tahap pengembangan, bahkan nanti bisa membuatkan proposal pendanaan yang bisa mendapatkan dana bantuan. Jadi kan mungkin kan mikirnya, oh saya sudah mengerjakan sampai di sini, tapi tidak ada duit yang saya dapatkan. Karena memang seperti itu ya, karena kalau kita mengembangkan teknologi tidak mungkin kita berbicara duitnya dulu. Karena kalau aplikasi belum di-launching, belum digunakan, belum diketahui oleh masyarakat, funding mungkin akan dikaitkan belakangan lah gitu ya. Jadi setelah aplikasi selesai baru bisa kita berbicara, ini kita kalau ada iklan, bisa kita taruh di iklan dan sebagainya. Tapi kalau belum selesai, memang harus rela bekerja atau meluangkan waktunya untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Kira-kira itu ya. Masih ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Oke, karena diam semua, ada mungkin yang sudah istirahat, atau ada mungkin yang lagi nyambi-nyambi sama kerjaan yang lain, silahkan ya, saya tidak melarang. Saya akhiri, kalau tidak ada pertanyaan, tadi sudah saya berikan beberapa jeda untuk menjawab apakah ada pertanyaan atau tidak, dan tidak ada yang raise hand ataupun yang mengechat di kolom chat. Jadi saya asumsikan apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharing di pertemuan sore ini itu bermanfaat bagi kalian, khususnya karena kalian dari Fakultas Kedokteran ya, jadi paling tidak ada gambaran apa sih IoT, kemudian teknologi robotika, dan kecerdasan buatan. Kemudian kalau saya ingin membuat startup, software house kecil-kecilan yang nantinya bisa saya lanjutkan ketika saya sudah lulus bersama teman-teman saya, tidak perlu memulai ketika sudah menjadi lulusan seperti itu. Nah, itu bisa difikirkan atau berdiskusi dengan temannya mulai dari sekarang. Jadi nanti ketika sudah selesai kuliahnya, maksud saya itu sudah settle produk ataupun aplikasi yang kalian kembangkan. Kira-kira gitu ya. Jadi penyampaian saya sore ini sampai di situ dulu. Jadi nanti kalau misalnya saya dihubungi lagi oleh Dr. Niko untuk
memberikan lanjutan, kuliah lanjutan, jadi nanti akan saya berikan mungkin yang lebih spesifik topik dan temanya. Jadi ini memang luarnya dulu atau kulitnya dulu supaya tahu bagaimana konsep atau prinsip ataupun definisi dari masing-masing robotics dan digital health yang dipesankan oleh Dr. Niko untuk saya sampaikan pada kuliah sore ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita sore ini. Terima kasih sudah hadir ya di kelas elektif ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yutika.